Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته وأفعاله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أفضل عباده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه أما بعد. Hadirin jamaah secangkir hikmah rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita haturkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan sebab rahmahnya yang begitu luas dan banyak, kita masih bisa meneruskan aktivitas kita di alam dunia yang fana ini, masih diberi kesempatan berkali-kali untuk bertaubat, kesempatan untuk berkali-kali memperbaiki diri, dan Allah sampai detik ini masih menyambung umur kita dan nafas kita. Mudah-mudahan sambungan nafas umur kita ini adalah sambungan yang berkah, yang membawa maslahah, yang menjadikan kita lebih baik iman Islamnya, menjadikan kita semakin baik dan mulia dalam berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat, berkah dan salam hormatnya semoga Allah sampaikan selalu kepada kekasih kita semua, manusia agung yang sungguh diagungkan oleh Allah dan yang maha agung. Dan mudah-mudahan umatnya pun menjadi umat yang agung, umat yang selalu menjunjung tinggi perintah Allah, selalu mentaati Rasulnya, dan semoga mendapatkan ganjaran serta rahmah yang agung dari Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meneruskan kembali kajian akhir kita, yaitu Asmaul Husna yang masih belum disampaikan, atau mungkin sudah disampaikan tapi ada yang kurang. Di antaranya adalah Al-Ahad yang bersanding dengan Al-Wahid dan Al-Ahad. Memang dulu kita tidak menyampaikan Al-Wahid dan Al-Ahad karena dirasa belum perlu, masih cukup kita pelajari selanjutnya. Tapi setelah bapak-bapak terlihat sangat sabar mengaji sampai akhir, hingga tetes terakhir kopi, saya jadi semangat. Oke, kita lanjutkan kembali. Maka Al-Ahad ini salah satu Asmaul Husna yang di sebagian keterangan ini tidak ada. Meskipun kalau kita buka lembaran di Al-Quran, lembaran awal ya, itu suka ada Asmaul Husna apa ya ada ya? Tadi saya cek ada juga. Jadi memang beberapa syarah tidak menjelaskan secara detail apa perbedaan Al-Wahid dan Al-Ahad. Mungkin kita tidak membahas tentang perbedaannya, hanya titik besarnya saja biar kita lebih meyakini bahwa Al-Ahad insya Allah ini termasuk Asmaul Husna dan memang ada keistimewaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar makna Al-Wahid ya, ya Wahidu, ya Ahad, ya Somad, gitu Pak ya.
Al-Wahid artinya zat yang menyendiri atau yang esa di dalam zatnya, esa atau tunggal di dalam sifat-sifatnya, dan esa di dalam perbuatannya Allah. Tentu bapak-bapak masih hafal artinya esa zatnya, bahwa zat Allah satu, tidak terbagi, dan tidak ada zat yang sama dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Wahid yang maknanya esa, nama apa sifatnya, artinya adalah Allah mempunyai satu sifat yang sempurna, yang murni sempurna dalam satu jenis. Contoh, Allah punya sifat kudrah, maka kudrah Allah itu sempurna, tidak bertingkat dan tidak ada perbedaan, sama saja. Beda dengan kita, Pak. Awal kita ngaji, kita mampu melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh sang penyampai. Begitu sudah makin malam, anginnya kencang, mulai merem matanya. Beda, kudrahnya berubah. Nah, itu beda kudrah kita. Nah, kemudian Allah juga wahid dalam af'alnya, di mana tidak ada perbuatan di alam semesta ini kecuali hanya Allah saja yang melakukan itu semua. Meskipun kita merasa yang melakukannya, Pak ya, padahal kita tuh wayang, Pak. Wayang tapi punya hawa nafsu, bisanya ngaku, betul ya? Saya yang bisa bekerja, saya bisa sholat, saya bisa zikir, saya bisa ceramah dan sebagainya. Padahal kita tidak mampu berbuat apapun. Karena Allah wahdaniyah, wahid fi af'alih, Maha Esa di dalam perbuatannya. Semua dilakukan oleh Allah. Lalu bagaimana kita terlihat seperti mampu melakukan itu? Ini artinya Allah punya sifat kudrah yang azali dan qadim namanya. Jadi sifat kudrahnya Allah contohnya adalah sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala. Sifat kudrah Allah yang ada pada zat Allah itu qadim sifatnya, Pak. Qadim dan azali, tidak ada terhentinya dan tidak bermula, sama dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diinginkan tanpa kawitan, awal tanpa permulaan. Kalau kita, kenapa kita bisa seperti seolah-olah kita bisa berjalan, berbicara, berpikir? Itu karena Allah menciptakan kudrah hadisah pada diri kita. Ada sifat kuasa, tapi sifat yang baru yang hanya ada pada makhluk. Dengan sifat kudrah itu seolah-olah kita mampu, padahal kalau kita lihat wayang, Gatot Kaca bisa terbang, yang menerbangkan itu siapa? Dalamnya. Berarti sebenarnya Gatot Kaca juga nggak punya sifat bisa kuasa terbang. Paham Pak kira-kira, Pak? Jadi kita seolah-olah mampu mengatur, mampu bekerja, mampu sholat, padahal kita itu dikerjakan semua oleh Allah. Cuma agar bisa dipahami dengan mudah, kita terangkan bahwa kenapa kita seperti bisa melakukan ini dan itu karena Allah menciptakan kudrah yang baru pada diri kita. Paham? Ini adalah salah satu makna al-wahid fil af'al, zat yang maha esa di dalam af'alnya. Kemudian al-ahad itu apa? Al-ahad itu maknanya sama, zat yang maha esa, maha tunggal, tapi ada penekanan tunggalnya. Namanya penekanan, ada kata-kata sungguh, benar-benar tunggal. Paham lagi? Allah Maha Esa. Esanya itu cuma biasa yang bisa esa. Yang lain tidak bisa esa. Yang lain tidak bisa tunggal. Artinya sifat esanya Allah, sifat wahdahnya Allah, hanya Dia yang punya. Puyeng apa enggak nih? Kamu juga masih nggak paham juga ya. Nah, begini ya, Allah itu Maha Esa tadi ya, pada tunggal zatnya, sifatnya, kemudian af'alnya atau perbuatannya. Maka sifat Esa ini hanya Allah satu-satunya yang punya. Itu maksudnya. Itu namanya al-ahad. Beda dengan al-wahid. Meskipun al-wahid menerangkan keesaan Allah, tetapi al-ahad menerangkan tentang bahwa keesaan Allah benar-benar hanya Allah yang punya. Itu loh. Paham nggak? Paham orang ini?
Belum paham. Ya udah, kalau belum paham, nanti mohon sama Allah. Karena Allah itu zat yang maha ahad. Kita minta, ya Allah, beri aku petunjuk lebih jelas lagi apa makna asma'mu ahad, gitu ya. Baik. Untuk memudahkan, ada sedikit perbedaan. Contoh, al-wahid itu bisa menjadi sifat bagi segala macam. Contohnya, ja'ani rajulun wahidun. Ini bagi yang tahu bahasa Arab nih. Ja'ani, telah datang kepadaku, rajulun, laki-laki, wahidun, satu. Paham? Baca contoh ya, dari tampang. Boleh dipakai juga untuk selain manusia. Ja'ani, apa ya? Ja'ani, kalau hewan umpamanya, hirratun, kucing, wahidatun, satu. Jadi kata wahid bisa dipakai muzakkar dan muannas, bisa dipakai untuk manusia atau selain manusia. Paham? Bahkan Allah pun pakai wahid, wa ilahukum ilahun wahid. Paham? Jadi wahid itu masih umum. Tapi kata ahad tidak bisa dipakai untuk menjadi sifat. Jadi tidak bisa dipakai. Contohnya, ja'ani rajulun ahadun. Dalam bahasa Arab ini salah susunannya. Telah datang kepadaku rajulun, laki-laki, ahadun, satu. Salah. Harusnya rajulun wahidun. Nah, nggak bisa juga, Pak. Oke, kata ahad ini tidak bisa dipakai untuk selain Allah, kita aja gampangnya. Oke? Iya, kalau wahid bisa dipakai semuanya. Kitabun wahidun, ya, zaujatun wahidun, atau zaujatun wahidatun, bisa. Istrinya cuma satu. Itu. Kalau Allah hanya satu, makanya dalam Al-Quran hanya ada satu penyebutan. Qul huwallahu. Anda cari lagi ahad, ada nggak? Ada nggak? Ragu-ragu kan? Baca Quran ya Pak ya, dari basmalah, al-fatihah sampai an-nas. Tapi ilahun wahidun, banyak wahid itu dipakai. Kalau ahad hanya satu. Ini keistimewaannya. Nah, tidak bisa dipakai untuk mu'annas, kata ahad nggak bisa. Kalau wahidun bisa jadi wahidatun, untuk perempuan. Ja'ani ustadzatun, ja'at nih ustadzatun wahidatun, contohnya. Ini pura-pura aja paham bahasa Arab. Telah datang kepadaku ustadzah, satu orang, bisa dipakai wahidatun. Ja'ani ustadzun wahidun, telah datang kepadaku ustadz, satu orang. Tadi ahadun tidak bisa. Tidak bisa diganti ja'ani ustadzun ahadun, tidak bisa. Paham? Tidak bisa menjadi sifat, nggak bisa. Karena ahad menunjukkan sifat sempurna pada suatu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking sempurna zat Allah, maka tidak ada yang menemani kata ahad, karena ahad menunjukkan makna wahdah. Wahdah itu makna menyendiri, derean. Hanya dipakai untuk Allah. Maka lafaznya qul huwallahu ahad. Mungkin ada yang paham, ada yang belum. Saya kasih contoh lagi. Apa tambahan bingung, apa paham, saya nggak tahu. Dicoba dulu ya. Dicoba, boleh ya? Coba ya. Lafaz ahadun tadi tidak bisa menjadi perempuan, harus menjadi laki-laki. Berarti makom lebih tinggi, tasyrif namanya. Itu bentuk ahadun. Kemudian bentuk ahadun maknanya itu tidak bisa dibagi-bagi, beda dengan wahidun. Contoh, ada pisang goreng di depan saya umpamanya, ada satu, berarti ini namanya pisang goreng satu. Saya tanya Pak, bisa dibelah nggak Pak? Atau bisa dijadikan dua nggak? Bisa dilipat? Bisa jadi lima? Itu wahidun, pisang goreng satu. Tapi lafaz ahad tidak bisa. Kalau wahid itu bisa menjadi 4 dikurangi 3 jadi 1. Bahkan 1 dibagi bisa menjadi 2, itu bisa, masih bisa
dibagi lagi. Tapi kalau ahad tidak bisa. Ahad adalah bentuk paling mentok wahdah sendiri. Karena orang sendiri berarti tidak punya kan teman. Paham? Artinya sifat esa Allah itu tidak ada yang memiliki, hanya Allah saja yang memiliki. Beda dengan sifat lain. Contoh sifat sama, sifat mendengar. Anda bisa mendengar. Berarti sifat sama ini Allah ada juga ada. Tapi kalau Anda itu nggak punya sifat ahad, nggak punya. Paham? Berapa? Alhamdulillah. Ya, memang kalau ngaji tingkat ini agak ini. Ini hikmahnya. Kenapa sebagian guru-guru kita, penyusun kitab tidak menyertakan al-ahad dalam asmaul husna? Ya. Nah, coba bapak nanti itu asmaul husna ada berapa? 99. Kalau ditambah ahad jadinya 100. Nanti cek aja Pak. Nanti cek di Quran. Nah, itu barang. Pernah nyoba nggak tuh Pak? Saya sampai 40 kali takut salah itu. Allah hitung ya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sampai as-Sodok. Nanti itu Pak ya. Itu. Kalau tanpa ahad jadi 99. Tapi kalau sama ahad menjadi 100. Itu karena itu kan sebagian ulama tidak menyertakan al-ahad dalam asmaul husna. Tapi karena saking kuatnya dalil yang menunjukkan bahwa supernya wahid kata wahid maha esa, maka lafaz ahad disertakan hanya Allah yang memiliki sifat esa. Itu maksudnya. Alhamdulillah. Saya rasanya sesak napas. Udah paham nggak? Ada gambarnya kayak kira-kira? Dikit ada ya. Ahad menunjukkan hanya Allah yang punya sifat wahdaniyah, ada sifat esa, hanya Allah saja yang menunjukkan yang punya sifat itu. Paham? Oke. Nah, apakah ada cara kita bertahalluq menggunakan ini? Saya belum pernah dengar nama orang yang bernama Ahad, belum pernah saya. Ada? Belum pernah sampai sekarang saya, belum pernah. Ada. Kalau hari ada, hari Ahad. Tapi kalau nama orang, saya belum pernah. Masjid Al-Ahad, belum pernah. Mungkin bapak-bapak pernah mendengar. Mungkin saking susahnya ditafsirkan kayaknya. Jadi hanya Allah yang punya nama ini Pak. Al-Ahad. Hanya dua nama, Allah dan Al-Ahad yang punya Allah sendiri. Yang lain itu sambil nggak ada yang punya namanya Ahad. Kalau Wahid ada nggak? Ada kan Wahid, Kadir Wahid kan? Nah itu termasuk nama makhluk ya. Nah, bagaimana berakhlaknya? Ketika Anda yakin, ini yakin nggak kira-kira Al-Ahad Asmaul Husna maksudnya? Nyari aman, yakinnya termasuk Asmaul Husna. Meskipun ada ulama mengatakan ini bukan termasuk Asmaul Husna, tetapi kita menghargai dan mengakui ini adalah ilmu, bisa jadi termasuk Asmaul Husna. Kalau termasuk Asmaul Husna kita selamat karena kita sudah beriman. Tapi kalau kita tidak beriman bahwa Al-Ahad Asmaul Husna, ya kita masih ketar-ketir juga. Jadi termasuk asma yang benar-benar superior, hanya Allah yang punya. Nah, maka salah satu caranya, karena ahad maknanya zat menyendiri dalam keesaannya, karena ahad artinya zat yang menyendiri dalam keesaannya, zat satu-satunya yang esa, maka cara kita menerapkan dalam diri kita ada di antaranya apa? Kalau kita beribadah, fanakan diri, hilangkan semua pengakuan. Saya yang sholat, saya yang zakat, saya yang sodakoh, saya yang ngadu kopi, ya, saya yang main ini dan itu, saya yang baca sholawat. Hilangkan rasa pengakuan itu. Kita yakin bahwa hanya Allah yang mengatur semuanya. Hanya Allah yang membuat saya bisa begini dan begitu. Hanya Allah yang mengatur alam semesta dengan sifat wahdaniyatul af'alnya. Paham Pak? Paham? Nah, itu artinya kita mengesahkan Allah yang Maha Ahad. Sudah paham? Insya Allah itu saja, pendek tetapi sebenarnya ini adalah inti tauhid Pak. Inti tauhid itu ada lafaz wahid dan al-ahad. Maka kalau orang tidak memahami apa itu tauhid, apa itu keesaan Allah dalam zatnya,
keesaan Allah dalam sifatnya, keesaan Allah dalam perbuatannya, dan tidak meyakini tentang bahwa hanya Allah saja yang Maha Esa, berarti akidahnya keliru. Itu orang berarti belum paham makna miftahul jannah apa? La ilaha illallah. Karena syarat masuk surga adalah benar dalam akidah tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah ini termasuk Asmaul Husna yang hampir terakhir kayaknya yang kita bahas. Insya Allah kalau besok tidak ada Asmaul Husna kita bahas lagi, kita bahas fiqh insya Allah Pak ya, karena ada beberapa masukan dari teman-teman, kita pengen ngaji fikih ya Pak ya. Nah, karena kalau ngaji habis maghrib yang ngaji cukup kebanyakan, iya sampai keluar-luar. Jadi kan kalau habis isya kita secak hikmah, kayaknya perlu kita mungkin ngaji sholawat dulu atau mungkin asmaul nabi. Setelah itu ngaji fikih agar kita dalam akidah baik, dalam ibadah juga baik. Karena banyak orang yang merasa baik benar dalam beribadah, begitu kita timbang dengan timbangan syariah dan ilmu fikih ternyata banyak yang kurang baik. Maka kita pengen perbaiki semua. Setuju Pak? Insya Allah. Hari masalah kitabnya menggampang, yang penting ngaji dulu ya, agar kita bisa hati-hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berhormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama berdoa khataman tadi ya. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kajian kita Asmaul Husna Allah beri manfaat untuk kita semua dan keluarga kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala benar menjadikan Asmaul Husna di dalam diri kita dan kita bisa mengamalkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mohon dan keberkahan Asmaul Husna menjadikan kita ahli tauhid lahir dan batin, sehingga kita dikumpulkan pun dengan ahli tauhid pula, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashadan. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك بحرمة خلق القرآن اجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Diceritakan guru-guru saya bahwa salat tadi itu, kata mereka, beliau itu disusun oleh Mbah Sunan Ampel. Jadi sallallahu rabbuna ala nuril mubin ini konon dari guru-guru saya, yang menyusun adalah Mbah Sunan Ampel. Termasuk ada penyusun sholawat lain, yaitu sholatullah salamullah sholawat badar, itu disusun oleh ulama besar dari daerah Jawa Timur. Maka kita patut bersyukur Pak ya, Indonesia ini kaya ilmu dan kaya ulamanya. Jadi kesempatan besar kita mengaji ya, agar kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup Pak ya, masih jelas pendengaran kita, mata kita masih jelas, lihat bedakan kopi dan air bening masih bisa Pak bedain Pak? Alhamdulillah. Masih enak Pak kopinya? Alhamdulillah. Berarti 1 tahun masih aman Pak ya? Baik. Jadi saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.